Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Adita Dwi Puspa, biasa dipanggil Dita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan perbanyakan tanaman dengan cangkok, utamanya cangkok dengan media air. Langsung saja kita bahas materi ini bersama ya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada metode perbanyakan tanaman vegetatif buatan, terdapat dua metode yang paling sering kita dengar, yaitu metode stek dan metode cangkok. Stek merupakan salah satu perkembangan vegetatif buatan dengan metode pemotongan pada salah satu bagian tanaman. Bagian potongan tanaman tersebut bisa langsung ditanam pada media tanam. Stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah, seperti anggur, markisa, apel, atau lada. Yang kedua ada metode cangkok. Apa itu metode cangkok? Metode cangkok adalah suatu cara pembiakan vegetatif buatan pada tanaman yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar suatu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman indukannya. Mengapa kita kali ini lebih membahas terkait dengan metode cangkok? Karena cangkok ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah tanaman mempunyai sifat yang sama dengan indukannya, sehingga apabila indukan cangkok memiliki buah yang besar, nantinya pohon hasil cangkokan juga akan menghasilkan buah yang ukurannya besar. Kelebihan yang kedua adalah tanaman cepat berbuah. Mengapa demikian? Karena biasanya indukan cangkok yang dipilih merupakan indukan yang sudah berumur tua dan memiliki hormon yang siap bereproduksi. Kelebihan yang ketiga adalah tanaman tidak terlalu tinggi. Tentunya, kelebihan ini sangat memudahkan bagi kita apabila ingin melakukan pemanenan pada buah. Yang keempat, tingkat keberhasilan tinggi. Mengapa tingkat keberhasilan dalam mencangkok itu tinggi? Karena dengan metode cangkok ini, akar akan tumbuh terlebih dahulu pada saat masih menempel pada indukannya. Selanjutnya, apa sih syarat pemilihan tanaman indukan pada cangkok? Syarat yang pertama adalah tanaman harus berbatang kambium. Apa ciri-ciri tanaman berbatang kambium? Yang pasti kayunya memiliki sifat yang keras dan kulit dari pohon tersebut bisa dikelupas. Syarat yang kedua yaitu usia indukan diusahakan lebih dari 2 tahun. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena pohon indukan yang memiliki usia lebih dari 2 tahun atau lebih tua akan memiliki sifat yang sudah siap untuk bereproduksi. Yang ketiga, indukan memiliki jenis unggul. Jenis unggul yang dimaksud di sini yaitu indukan memiliki sifat yang tidak mudah terserang penyakit, menghasilkan buah yang bagus, tidak mudah busuk, berukuran besar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis cangkok dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan. Seperti pada slide yang telah ditampilkan, terdapat beberapa jenis cangkok, diantaranya cangkok dengan media air, cangkok dengan media tanah, cangkok dengan media sabut kelapa, dengan media kokopit, moss, floral foam, busa, dan media sekam. Bagaimana sih jenis-jenis ini? Mari kita simak di slide selanjutnya. Di slide ini ditampilkan gambar-gambar dari jenis-jenis cangkok yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada sisi kiri atas merupakan gambar dari cangkok dengan media tanah. Pada sisi kanan ada cangkok dengan media air. Pada sisi kiri bawah terdapat cangkok dengan media sabut kelapa. Pada bagian tengah bawah merupakan cangkok dengan media floral foam, dan pada sisi kanan bawah merupakan cangkok dengan media kokopit. Langsung saja kita bahas lebih dalam terkait dengan cangkok media air. Mencangkok menggunakan media air pada prinsipnya hampir sama dengan pencangkokan pada umumnya. Hanya saja media yang digunakan berupa air dan juga metode penerapannya berbeda. Jika
Pencangkokan pada umumnya menggunakan plastik untuk membungkus media. Pada cangkok air digunakan gelas atau botol plastik yang transparan yang diikatkan pada batang cangkok sebagai wadah media cangkok yang berupa air. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam mempraktikkan pencangkokan dengan media air? Yang paling utama, kita memerlukan tanaman indukan yang memiliki sifat unggul. Kedua, gelas atau botol plastik bekas air mineral, kawat atau tali pengikat, pisau tajam dan steril, air, beberapa siung bawang merah, polybags, kampadi, tanah subur, dan gembur. Bagaimana tahapan dalam pencangkokan dengan media air? Mari kita simak bersama. Tahapan yang pertama adalah persiapan media air. Media air yang digunakan dalam pencangkokan perlu ditambahkan beberapa siung bawang merah. Bawang merah berfungsi sebagai zat perangsang pertumbuhan akar pada batang yang dicangkok. Bagaimana cara pembuatannya? Sangat mudah, yaitu dengan memotong halus 5-10 siung bawang merah, kemudian tambahkan air kurang lebih 1 liter, aduk hingga merata. Selanjutnya, saring agar ampas dan larutannya terpisah. Setelah disaring, maka larutan dapat digunakan sebagai media cangkok. Tahapan yang kedua adalah melakukan persiapan wadah. Botol atau gelas yang akan digunakan dilubangi sekitar 2 lubang untuk memudahkan pengikatan gelas atau plastik ini pada pohon indukannya. Tahapan yang ketiga adalah pemilihan cabang atau batang indukan. Pilihlah cabang atau batang yang bebas dari penyakit. Kemudian, setelah terpilih batang yang terbaik, sayat batang tersebut kurang lebih 5-10 cm. Sayatan dilakukan dari bawah ke atas. Pastikan pisau yang digunakan pada saat menyayat ini dalam kondisi yang steril agar batang cangkokan tidak terkontaminasi. Tahapan yang keempat adalah penambahan air. Masukkan larutan air dan bawang merah ke dalam botol hingga penuh. Kemudian, botol yang telah terisi penuh tadi disisipkan pada batang yang telah disayat. Pastikan kembali bahwa sayatan telah terendam seluruhnya. Kemudian, lakukan pengikatan botol pada pohon indukannya. Ikatan dilakukan pada 2 sisi, yaitu pada bawah botol dan pada sisi atas botol. Setelah tahapan-tahapan tadi dilakukan, tunggu hingga kurang lebih 1-1,5 bulan sampai akar muncul. Apabila akar sudah muncul, maka dapat dilakukan pemindahan cangkok ke polybag dan media tanamnya. Bagaimana tahapan pemindahan cangkok? Mari kita simak bersama. Yang pertama, perlu dilakukan persiapan media tanam. Media tanam yang diperlukan merupakan media tanam yang gembur, karena akar yang dihasilkan pada cangkok air memiliki sifat yang masih sangat rapuh, sehingga komposisi yang baik adalah dengan melakukan pencampuran media tanam sekam padi dan tanah, perbandingannya 2:1. Setelah dilakukan pencampuran ini, masukkan media tanam ke polybag kurang lebih 1/4 bagian. Setelah itu, lakukan pemotongan cangkok. Potong cabang yang menyatu dengan pohon induk, kemudian keluarkan cangkok dari gelas atau botol plastik yang digunakan. Tahapan yang ketiga adalah melakukan pemotongan daun atau tunas muda. Apabila batang yang dicangkok memiliki daun muda atau tunas muda yang cukup banyak, sebaiknya dilakukan pemangkasan untuk mengurangi penguapan, agar akar lebih terfokus pada pertumbuhan dan penguatan akarnya. Yang keempat adalah penanaman cangkok. Masukkan cangkok yang sudah dipangkas daun dan tunas mudanya ke dalam polybag yang sudah diisi media tanam 1/4 bagian. Setelah itu, penuhi polybag tersebut sampai penuh. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu menempatkan polybag yang sudah dimasukkan bibit tadi pada tempat yang teduh, agar proses perkembangan dapat maksimal. Jangan lupa lakukan penyiraman setiap hari dan tunggu hingga 1 bulan akar akan beradaptasi dengan media tanam dan akan bibit tumbuh dengan normal. Sebagai tanda bibit tumbuh normal adalah kemunculan tunas dan daun baru.
Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena setelah video pematerian ini akan ada video tutorial pencangkokan media air. Jangan kemana-mana, simak terus video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.